Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ami Permatasari, Saya Alin Feli Setiani. Nama saya Fatina Pila Putri. Di sini kita akan membahas pertemuan 7 yaitu standar akuntansi. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian standar akuntansi. Nah, pengertian standar akuntansi itu adalah pedoman atau aturan yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan dapat diterima dan dipahami secara umum serta memenuhi prinsip keandalan, relevansi, dan konsistensi. Nah, standar akuntansi ini juga akan terus-menerus berubah dan berkembang sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat. Selanjutnya itu ada kerangka prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada landasan konseptual. Nah, landasan konseptual yang pertamanya itu ada rangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, di sini ada beberapa tingkat. Yang pertama itu ada tingkat 1. Nah, tingkat 1 itu ada 2 poin. Yang pertama itu pernyataan standar akuntansi keuangan. Yang kedua itu interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan. Dan tingkat kedua itu ada 4 poin. Yang pertama itu buletin teknis, yang kedua itu peraturan pemerintah untuk industri, yang ketiga itu pedoman atau praktik akuntansi industri, dan yang terakhir itu ada simpulan riset akuntansi. Nah, sekarang untuk tingkat yang ketiga yaitu ada 2 poin. Yang pertama itu praktik konvensi dan kebiasaan pelaporan yang sehat. Yang kedua itu ada buku atau teks atau ajar, artikel, dan pendapat ahli. Selanjutnya itu ada hubungan standar akuntansi dengan perangkat peraturan lainnya. Nah, profesi akuntansi berkait erat dengan FASB dan SVAS itu karena diatur dalam kode etik dan GAAP. Kode etik AICPA disebut sebagai berikut, ada 2. Yang pertama itu ada Rule 203. Nah, yaitu ARS Bulletin. Nah, kecuali jika akuntan yang bersangkutan dalam menunjukkan bahwa dengan menggunakannya dapat menimbulkan salah pengertian. Itu Rule 203. Nah, kalau yang Rule 204 itu ada akuntan harus menjelaskan alasan untuk tidak menggunakan pedoman FASB yang berkaitan dengan pengungkapan informasi di luar laporan keuangan yang dipublisir seperti data tambahan untuk menyesuaikan pengaruh inflasi dan laporan keuangan. Nah, setiap akuntan tidak dibenarkan mengeluarkan pendapat bahwa laporan keuangan adalah wajar sesuai dengan GAAP jika laporan tersebut tidak sesuai dengan FASB, statement atau interpretation atau APB option. Selanjutnya yaitu ada hubungan antara standar akuntansi keuangan atau SAK Indonesia dan norma pemeriksaan akuntansi atau pernyataan standar auditing atau PSA. Nah, ini adalah saling melengkapi dalam proses pelaporan dan pemeriksaan keuangan. Nah, kalau SAK itu digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan oleh entitas. Nah, sedangkan kalau PSA itu digunakan auditor sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk menilai apakah laporan tersebut telah disusun sesuai dengan SAK atau belum. Materi selanjutnya adalah mengenai penyusunan standar akuntansi di USA. Jadi di sini ada beberapa pihak yang terlibat dalam penyusunan standar akuntansi di USA. Yang pertama itu ada kantor akuntan besar atau Big 8. Sebelum terjadinya merger dan pembubaran, terdapat 8 akuntan besar yang dikenal sebagai Big 8 yang terdiri dari Arthur Andersen, Arthur Young, Coopers & Lybrand, Ernst & Whinney, Pricewaterhouse, Deloitte Haskins & Sells, Pitt McGraw Mitchell, dan juga Touch Ross. Kantor-kantor ini sangat berpengaruh dalam perkembangan praktek akuntansi sebelum adanya standar yang resmi. Yang kedua ada AICPA atau American Institute of Certified Public Accountants, yaitu asosiasi profesional akuntan publik di Amerika Serikat. Kini AICPA berperan dalam edukasi, pelatihan sertifikasi CPA, serta penyusunan panduan praktik akuntansi. Pihak yang ketiga adalah FASB atau Financial Accounting Standard Board. FASB ini adalah badan independen utama penyusun standar akuntansi di Amerika Serikat sejak tahun 1973, menggantikan APB. Berada di bawah Financial Accounting Foundation atau FAF, FASB ini menghasilkan standar akuntansi seperti SFAS, interpretations, dan juga konsep statements melalui proses terbuka yang melibatkan publik.
Lalu yang keempat ada GASB atau Governmental Accounting Standard Board, yaitu lembaga yang menyusun standar akuntansi untuk sektor pemerintahan seperti kota, negara bagian, dan lain-lain. Didirikan pada tahun 1984 di bawah FAF, GASB ini fokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan sektor publik. Pihak selanjutnya adalah SEC atau Securities and Exchange Commission, yaitu lembaga pengawas pasar modal Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1934. Walaupun memiliki kewenangan menetapkan standar pelaporan keuangan, SEC mendelegasikannya kepada FASB dan tetap mengawasi kepatuhan perusahaan publik terhadap GAAP dan peraturan pelaporan. Lalu yang keenam ada AAA atau American Accounting Association, yaitu organisasi akademik yang terdiri dari para dosen dan peneliti akuntansi. AAA ini mempengaruhi teori dan kerangka konseptual akuntansi melalui riset dan jurnal ilmiah seperti The Accounting Review, serta aktif menyelenggarakan konferensi ilmiah. Pihak yang ketujuh adalah FEI atau Financial Executive Institute. Organisasi ini adalah organisasi yang menaungi eksekutif keuangan seperti CFO atau Direktur Keuangan. FEI juga mewakili kepentingan dunia usaha dalam proses penyusunan standar, memberi masukan terhadap exposure draft FASB, serta aktif dalam advokasi dan edukasi finansial. Lalu yang terakhir ada IMA atau Institute of Management Accountants, organisasi profesi akuntan yang manajemen yang dulunya bernama NAA. IMA ini berfokus pada akuntansi biaya, laporan internal, dan pengendalian manajemen. Juga menyelenggarakan sertifikasi CMA atau Certified Management Accountant dan menerbitkan jurnal seperti Strategic Finance. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai prosedur yang dilakukan oleh FASB sebelum menerbitkan standar akuntansi. Di sini ada 4 prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada mengidentifikasi dan menyeleksi isu akuntansi yang perlu ditangani, seperti penelitian awal dan pengumpulan umpan balik dari pemangku kepentingan. Lalu yang kedua ada penerbitan exposure draft, yaitu rancangan standar untuk mendapatkan tanggapan publik. Dan yang ketiga, ada evaluasi komentar publik dan revisi rancangan jika diperlukan. Lalu yang terakhir ini adalah penerbitan final standar akuntansi atau accounting standard updates. Nah, setelah melakukan prosedur-prosedur penerbitan standar akuntansi yang tadi, selanjutnya FASB ini akan mengambil beberapa sikap. Yang pertama itu adalah menerima draft tadi sebagai standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, menyarankan revisi atau draft, dan seterusnya prosedur tadi diulang lagi. Lalu yang ketiga, menunda menerbitkan standar akuntansi dan permasalahan tersebut tetap dalam agenda. Lalu yang keempat, tidak mengeluarkan standar akuntansi dan menghapus masalah tersebut dari agenda. Materi selanjutnya adalah mengenai fungsi FASB. Jadi, FASB ini memiliki fungsi yang pertama adalah membentuk dan mengembangkan standar-standar akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai pedoman dan pendidikan bagi publik, termasuk penerbit laporan keuangan, auditor, dan pemakai laporan keuangan. Yang kedua, FASB juga membentuk konsep-konsep akuntansi yang luas serta standar bagi pelaporan keuangan. Dan yang ketiga, FASB juga menyediakan pedoman mengenai implementasi standar-standar akuntansi tersebut. Selanjutnya yaitu penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI adalah organisasi profesi akuntan yang juga merupakan badan yang menyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia. Sejak berdiri, IAI telah menerbitkan 3 standar akuntansi utama. Yang pertama yaitu PAI 1973. Diterbitkan saat pasar modal Indonesia mulai diaktifkan. Standar ini sebagian besar merupakan terjemahan buku Paul Grady dan menjadi dasar akuntansi nasional pertama. Kedua, PAI 1984 merupakan revisi menyeluruh terhadap PAI 1973 oleh Komite PAI untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ekonomi Indonesia saat itu. Yang ketiga ada SAK 1994, revisi total dari standar sebelumnya diterbitkan untuk mengikuti perkembangan akuntansi internasional. Banyak standar dalam SAK 1994 mengacu pada standar internasional yang diterbitkan oleh IASC, kini menjadi IASB. Misi IAI. Misi yang pertama yaitu memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggung jawab, dan lingkungan hidup. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan praktik bisnis, keuangan, atestasi, non-atestasi,
dan akuntansi bagi masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan good governance melalui upaya organisasi yang sah dan perspektif nasional dan internasional. Visi IAI adalah menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan praktik akuntansi, manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional. Di Indonesia ada 3 jenis standar akuntansi yang berlaku. Pertama yaitu standar akuntansi umum atau SAK umum atau PSAK IFRS. Digunakan oleh perusahaan publik seperti perusahaan TBK dan dirancang mengadopsi International Financial Reporting Standards atau IFRS, tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan keterbandingan laporan keuangan pada level internasional. Yang kedua ada standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Ditujukan untuk perusahaan yang tidak memiliki kewajiban pelaporan publik seperti UMKM dan usaha kecil sampai menengah. SAK etap dibuat lebih sederhana dengan pengakuan biaya berdasarkan historical cost tanpa persyaratan kompleks seperti dalam PSAK umum sehingga lebih mudah diterapkan oleh pelaku usaha skala kecil. Yang ketiga yaitu standar akuntansi syariah, berlaku untuk entitas yang bertransaksi berdasarkan prinsip syariah. Standar ini mengatur akuntansi transaksi seperti murabahah, ijarah, musyarakah, dan zakat, serta berpedoman pada fatwa MUI untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Kesimpulan dari pembahasan yang sebelumnya sudah disebutkan yaitu standar akuntansi adalah pedoman dalam menyusun laporan keuangan agar relevan, andal, dan konsisten. Di Indonesia, standar ini disusun oleh IAI dan terbagi menjadi SAK umum, SAK etap, dan SAK syariah. Di Amerika, FASB menjadi lembaga utama penyusunannya melalui proses konsultatif. SAK digunakan dalam penyusunan laporan, sementara PSA digunakan auditor untuk pemeriksaan. IAI berperan penting dalam menjaga etika, kompetensi, dan pengembangan akuntansi secara nasional dan internasional.